Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membuat tutorial bagaimana melakukan proses instalasi CorelDRAW X7. Nah, sebelum proses langkah-langkah melakukan proses instalasi, kita perlu tahu sistem requirement-nya dulu ya. Jadi kita coba buka internet, kemudian kita ketikkan CorelDRAW X7 System Requirements. Nah, di sini akan muncul sistem requirement untuk menginstal CorelDRAW Graphics Suite X7. Sistem requirement ini adalah syarat minimum yang harus dimiliki oleh sebuah komputer, baik PC maupun laptop, untuk bisa menjalankan instalasi dan menjalankan program CorelDRAW X7. Jadi sistem requirement-nya adalah seperti ini, yaitu sistem operasinya adalah Windows 8 atau Windows 8.1 atau bisa di bawahnya, yaitu Windows 7, 32 bit maupun 64 bit. Tapi tentu saja untuk Windows 7 dengan service yang terinstall ya, dengan service terakhir yang terinstall. Bisa service pack 1 atau service pack 2. Kemudian untuk prosesor itu minimal yang disupport adalah Intel Core 2 Duo atau bisa AMD Athlon 64. Sedangkan RAM-nya itu minimum harus memiliki 2 GB RAM atau memori. Sementara hard disk kosong yang dibutuhkan untuk proses instalasi dan menjalankan CorelDRAW Graphics Suite X7 ini adalah 1 GB. Dan untuk resolusi monitor supaya berjalan dengan baik dan nyaman untuk digunakan, itu resolusinya adalah 1280 kali 768 GHz. Nah, ini syarat minimum agar komputer kita bisa menjalankan proses instalasi dan program CorelDRAW Graphics Suite dengan baik dan lancar. Baik, kita sekarang lihat spesifikasi yang kita miliki ya. Jadi kalau kita lihat spesifikasi komputer kita yang akan kita gunakan untuk proses instalasi, nah kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini sistem operasinya adalah Windows 7. Kemudian di sini sudah menggunakan Windows 7 yang sudah ada Service Pack 1 dan prosesor yang digunakan adalah Intel Core i3. Sementara RAM itu yang terinstall adalah 8 GB dan sistem type-nya adalah 64 bit. Jadi kalau dilihat dari minimum requirement dari CorelDRAW tadi yang disyaratkan, komputer ini sudah layak untuk bisa menjalankan proses instalasi CorelDRAW X7 maupun menjalankannya nanti. Selanjutnya adalah kita harus memiliki master installernya. Nah, master installernya ada di sini. Kita sekarang memiliki master installer namanya CorelDRAW Graphics Suite X7. Ini master installernya. Nah, di master installer ini adalah bentuknya image file, di mana image file bentuk properties name-nya itu adalah file ISO ya. Ini file ISO, file image. Sehingga ketika dia file image, kalau kita menggunakan Windows 7, jika kita menggunakan Windows 7, maka kita butuh emulator. Ya, jika kita menggunakan Windows 7, kita butuh emulator. Nah, di antara emulator itu ada namanya WinCD emulator, atau bisa menggunakan Power ISO, atau bisa juga menggunakan Magic ISO. Nah, untuk Power ISO atau Magic ISO ini adalah software berbayar ya, sementara WinCD emulator ini adalah software gratis dan kapasitasnya kecil. Nah, di komputer ini karena kita menggunakan Windows 7, maka kita membutuhkan ini, emulator ini. Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah WinCD emulator ini. Sementara kalau untuk Windows 8 atau 8.1 atau Windows 10 ya, atau Windows 11 ini tidak membutuhkan emulator, jadi tidak membutuhkan WinCD EMU, tidak membutuhkan Power ISO maupun tidak membutuhkan Magic ISO. Jadi langsung bisa dibaca atau di-mounting ya. Istilahnya di-mounting untuk ini, untuk Windows 8. Tapi kalau Windows 7 masih membutuhkan ini, seperti itu. Oke, baik. Ini sudah. Nah, karena bentuknya ISO, maka kita perlu memounting ini dulu.
Jadi kalau Windows 8 ke atas sampai Windows 11 tinggal double klik saja. Namun untuk kasus Windows 7 harus menginstal aplikasi namanya WinEmu atau PowerISO atau Magic ISO tadi. Nah, ini sudah terinstall. Karena sudah terinstall, kita tinggal klik kanan saja, kemudian kita pilih ini, select drive letter and mount. Ya, pilih ini. Nah, kemudian di layar mount this image, kita nanti bisa secara default akan diarahkan ke ini mounting image ke drive V, ya. Tapi kita bisa memilih. Nah, kita bisa mau kita arahkan kemana, bebas saja ya. Kita pilih drive V, kita klik OK. Nah, maka Corel Draw ini isinya itu sudah dikirim atau dimonting ke drive V di sini. Nah, ini kalau kita lihat layar jalan ini, kita tutup aja dan kita lihat di sini. Mounting itu memberikan komputer kita seolah-olah ada CD drive-nya. Padahal dalam komputer kita tidak ada CD drive-nya ini. Nah, ini kalau kita klik, nah filenya seperti ini. Baik, ini ya, ini adalah file Corel Draw yang bisa kita lakukan instalasi. Dan sebelum proses instalasi kita lakukan, kita pastikan dulu ya, karena Corel Draw ini membutuhkan aktivasi melalui akses internet. Kita pastikan dulu komputer kita yang akan kita lakukan instalasi Corel Draw ini tidak terkoneksi ke internet dulu, karena kita tidak akan melakukan aktivasi ya. Jadi untuk memastikan bahwa komputer kita tidak terkoneksi internet, silakan ketikkan Windows R, ketik di keyboard tombol Windows, kemudian diikuti dengan huruf R, kemudian ketikkan CMD, tekan Enter. Nah, akan muncul layar command prompt seperti ini. Itu ketikkan ping, kita ping salah satu website Google ya, Google, ping google.com, tekan Enter. Nah, jika muncul seperti ini, request could not find host google.com, itu berarti kita tidak punya koneksi internet. Namun, ketika kita ping ya, kita ping google.com seperti ini. Nah, kemudian muncul seperti ini, replay from ini, itu berarti ini ada koneksi internetnya. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pastikan karena kita tidak akan melakukan aktivasi, koneksi internet diputus dulu. Ya, jadi kalau menggunakan jaringan WiFi-nya diputus dulu ya, untuk melakukan proses instalasi ini supaya nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, sudah kita putus koneksinya. Nah, sekarang kita double klik pada file ini untuk melakukan proses instalasi. Nah, kita tunggu saja. Masih ada proses untuk mengekstrak file Corel Draw Graphics Suite X7 Installer ini. Untuk kecepatan instalasinya itu tergantung dari spesifikasi komputer ya, semakin tinggi dan baik prosesor maupun RAM atau memori yang dimiliki oleh komputer kita, maka proses instalasinya juga akan semakin cepat. Nah, ketika muncul user account control seperti ini, tekan yes saja. Layar ini kita minimize ya, kita tunggu di depan. Nah, ini adalah layar proses instalasi dari Corel Draw Graphics Suite X7. Kita tunggu sampai muncul layar berikutnya. Nah, layar berikutnya adalah layar user agreement ya, user agreement. Ini kontrak perjanjian antara pembuat software, dalam hal ini Corel, dengan kita sebagai pengguna. Ini bisa kita skip aja, kita lewati. Tapi jangan lupa agar proses instalasinya bisa kita lanjutkan, maka kita harus melakukan centang pada pilihan I accept ini. Ini artinya kita menerima persyaratan yang disyaratkan oleh pihak Corel terkait dengan penggunaan aplikasinya ya. Kita centang, kemudian kita klik next. Nah, kalau ini kita tidak centang, maka proses instalasinya tidak bisa kita lanjut ya. Kita centang, next. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan username ya. Silahkan dimasukkan username-nya sembarang ya, ini bisa macam-macam, misal dimasukkan aku belajar atau An Hartono, bebas ya. Saya kembalikan tadi ke
Nah, seperti ini. Kemudian untuk serial number, karena kita belum memiliki serial number, maka kita pilih ini. Kita pilih yang I don't have serial number and want to try the product, ya. Kita pilih yang ini aja. Walaupun nanti kita dengan teknik dan metode tertentu nanti di akhir proses instalasi akan saya tunjukkan bahwa kita bisa menggenerate serial number, ya. Jadi kita pilih ini dulu, kemudian kita pilih next. Oke, selanjutnya di pilihan opsi instalasi kita dihadapkan pada dua pilihan. Ada yang typical installation, ada yang custom installation. Kalau typical installation kita secara default akan dipilihkan program-program apa saja nanti yang akan ikut terinstall di instalasi CorelDRAW ini. Sedangkan kalau custom kita nanti bisa memilih program yang akan diikutkan. Jadi untuk sementara pada tutorial ini kita pilih yang tipikal aja ya, biarkan sistem instalasi CorelDRAW yang akan memilihkan untuk kita. Kita klik, nah sudah proses instalasinya berjalan, kita tinggal tunggu progress barnya sampai memenuhi baris progress bar ini atau persentase progress installernya ini itu mencapai 100%. Jadi kita tunggu saja. Nah, oke, sudah selesai ya. Kalau kita lihat di sini sudah selesai. Jadi informasinya adalah the installation was successfully, dan juga kita lihat di layar desktop itu sudah terinstall aplikasi-aplikasi CorelDRAW dan juga aplikasi bawaannya. Oke, kita tinggal klik tombol finish di sini. Ini ada informasi bahwa untuk memulai aplikasi ini secara
Immediately itu secepatnya ya, itu kita klik finish ya, dianjurkan untuk klik finish. Kita klik tombol finish. Nah, sudah selesai proses instalasinya, jadi langkah selanjutnya adalah kita akan menjalankan program CorelDRAW-nya. Nah ini kita coba jalankan ya, kita double klik di shortcut-nya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian muncul layar seperti ini di bagian bawah itu sebenarnya ada tombol close ya. Nah, ini nggak kelihatan. Coba taskbar-nya karena terlalu besar, ini saya pilih sebentar. Taskbar, mengatur taskbar ini supaya auto head ya. Ini saya auto head taskbar. Nah, auto head taskbar belum kelihatan ini tombol ininya. Oke, kita coba tekan enter. Belum kelihatan ya. Ini kita tutup aja. Oke, masih cancel ini. Oke. Jika muncul seperti ini, kita klik register letter ya. Di layar selanjutnya kita klik register letter. Nah, kemudian kita tekan enter. Kita masih menggunakan yang versi trial. Oke, register letter muncul. Oke. Karena ini ada tombol tutupnya sebenarnya, cuman nggak kelihatan di sini. Oke, sebentar. Layarnya ini perlu dikecilkan. Coba screen resolusinya saya kecilkan. Wah, ini sudah kecil nih. Kalau saya besarkan, play. Jadinya seperti apa ya? Lihat aja. Oke. Masih belum kelihatan. Ini ada tombolnya di sini sebenarnya. Oke. Nah, kita lihat prosesnya. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, kalau kita lihat di sini masih evaluation version ya di sini. Evaluation version, kita tunggu aja. Nah, dan ingat jangan terkoneksi ke internet lebih dulu. Nah, dalam posisi ini jangan terkoneksi ke internet lebih dulu. Klik continue. Nah, kemudian di layarnya sudah muncul seperti ini. Coba kita klik menu help. Kemudian di sini ada sign in ya. Kita coba klik sign in. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat ada perintah ini untuk subscribe, kemudian ada informasi penggunaan 30 hari ya. Coba kita klik ini, butuh internet ya, graphical set. Ini enggak kelihatan yang bawah. Coba kita juga yang ini kita auto hide juga. Ini coba kita auto hide ya. Sebentar. Oke. Sudah agak lebar. Nah, ini kalau kita lihat di sini. Nah, ini ada tulisan already purchased ya. Jadi kita klik yang already purchased ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian pada layar ini kita coba pilih enter serial number ya. Nah, di sini enter serial number. Nah, dari mana serial number kita peroleh? Nah, kita ke sini. Di sini ada crack ya ini. Nah, kita pilih crack, kemudian kita aktifkan yang namanya file yang namanya Kikian. Nah, di sini coba kita pilih yang ini. Nah, kita pilih yang Graphic Suite X7. Nah, kita coba generate serial number-nya. Nah, ini kita copy. Kita copy, kemudian kita paste ke
tadi Corel yang ini. Nah, tekan kontrol di keyboard, tombol kontrol, kemudian V. Nah, seperti itu. Kemudian activate offline ya, karena kita kondisinya tidak terkoneksi ke internet. Activate offline. Nah, di sini akan muncul installation code-nya di sini. Nah, ini serial yang kita masukkan tadi di sini installation code. Nah, installation code ini kita copy, kita blok, kita Ctrl C, kita paste ke ini tadi. Ke ini ya. Nah, ini. Nah, kita paste ke sini. Nah, min kita paste satu-satu ya. Ini juga kita paste. Oke. Atau lebih mudahnya kita ketikkan aja tt 5n min r9 yj min tkxw. Oke, kita pastikan xhb9 gn35 tt5n r9yj tkxw. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita masukkan ini installation code-nya, langkah selanjutnya adalah kita generate activation code. Ini kita generate. Nah, muncul activation code. Activation code ini kita copy, kemudian kita masukkan ke sini, kita paste. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita klik continue. Nah, ini diabaikan aja ya, invalid serial number kita abaikan aja, klik OK. Nah, sudah. Kemudian klik close. Nah, sudah. Kemudian ini coba kita tutup ya. Kalau kita tutup. Oke, ini juga kita tutup. Nah, langkah selanjutnya adalah yang harus kita lakukan adalah kita harus mematikan firewall-nya ya. Nah, ini coba kita auto head-nya saya ini lagi. Saya aktifkan. Maaf, saya tidak aktifkan. Kemudian langkah selanjutnya kita ketikkan firewall. Nah, firewall di sini, ketik firewall ya, muncul ini Windows Firewall Advanced Security. Nah, di bagian sini coba kita klik ini outbound rules, kemudian new rules ya, pilih new rules. Nah, di bagian ini klik next aja. Nah, kemudian di program path-nya kita cari di mana tadi hasil instalasi CorelDRAW-nya. Nah, sini Corel. Nah, CorelDRAW ini. Nah, di program kita cari ya. Nah, ini program. Nah, ini CorelDRAW-nya kita cari, open. Nah, kemudian klik next. Klik next lagi. Klik next lagi. Nah, di sini kita ketikkan aja, ketik sembarangan ya, CorelDRAW ini terserah kita. Nah, block artinya kita membatasi CorelDRAW agar tidak terkoneksi ke internet. Kemudian klik finish. Nah, di sini sudah muncul. Kita buat satu rule lagi. Biasanya yang kita gunakan selain CorelDRAW adalah Corel Photo Paint. Nah, Corel Photo Paint. Nah, kita cari ini, Corel Photo Paint. Klik open, sama langkahnya. Next. Nah, di sini Corel kita klikkan Photo Paint block. Nah, artinya selain CorelDRAW, Corel Photo Paint juga kita block. Nah, ini dua-duanya sudah. Nah, langkah terakhir yang kita lakukan adalah kita buka tadi foldernya instalasi CorelDRAW. Nah, sampai di sini. Nah, ini. Kemudian di sini di tombol maksudnya di bagian search ini kita ketikkan ini rm pcu. Nah, ini rm pcunlr. Nah, ini. Nah, akan ketemu 4 buah file ini. 4 buah file ini kita rubah aja namanya. Ya, misalkan kita tambahi belakangnya old. Nah, seperti ini. Kita rubah ya, kita copy. Continue, namanya kita rubah semua ke 4-4-nya. Jadi ini untuk untuk membatasi agar CorelDRAW yang kita install nanti itu tidak
tidak melakukan pengecekan registrasi ketika kita mengaktifkan akses internet di komputer kita, sehingga saat kita menggunakan CorelDRAW kita juga bebas berselancar menggunakan internet. Nah, sudah kita tutup. Nah, kita coba jalankan lagi CorelDRAW. Nah, sudah bisa kita lihat sekarang CorelDRAW-nya sudah tidak evaluation ya. CorelDRAW-nya sekarang sudah bisa kita gunakan dengan penuh. Jadi sudah tidak dibatasi oleh penggunaan 30 hari. Di bagian help sudah tidak ada informasi untuk sign in ya, untuk sign in. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa memulai membuat file baru dengan CorelDRAW. Nah, seperti ini kita bisa buat ya. Nah, oke. Itu langkah-langkah untuk instalasi CorelDRAW yang bisa kita bahas untuk pertemuan ini. Namun ada satu lagi ya, ada satu lagi. Kalau tadi kita lihat ya di sini, kita jalankan CorelDRAW lagi. Kalau kita lihat, nah kita tunggu sebentar ya sampai muncul. Nah, kita lihat di help, kemudian di about CorelDRAW, kita lihat di sini versionnya 17.00.491 ya, 17.4.0091. Nah, di sini sebenarnya ada file update ya. Di master instalasi tadi ada file update. Jadi kalau kita lihat tadi di ini, nah di sini ada file update. Nah, kita coba lakukan update. Ada beberapa kasus kita melakukan update gagal, namun bisa diabaikan ya jika gagal. Yang jelas CorelDRAW kita sudah siap, yang tadi sudah siap, sudah tidak ada masalah. Ini kita coba lakukan update untuk memperoleh fitur-fitur terbaru dari CorelDRAW, namun tetap usahakan untuk tidak terkoneksi ke internet. Nah, ini ya. Jadi membutuhkan koneksi internet ya, membutuhkan koneksi internet. Jadi proses update-nya sudah tidak perlu kita lakukan, kita cancel aja. Nah, sudah cukup ya, sudah cukup dijalankan itu aja. Nah, itu aja untuk kegiatan langkah-langkah instalasi CorelDRAW Graphic Suite X7 untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses, selamat mencoba dan sukses untuk kalian semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taskbar-nya, auto head-nya. Oke. Kita tutup.